Nanti untuk live saya akan tunjukkan di Indis seperti apa, juga nanti sekaligus nanti saya akan demokan, tunjukkanlah bagaimana membuat institusi yang bercabang. Sebetulnya institusi yang bercabang itu kami tidak cabangkan dalam bentuk anaknya dari institusi Bapak Ibu ya, tapi dibuat saja, misalkan IPA 6, IPA SD 6A atau IPA SD 6B dan seterusnya. Ya, jadi kita langsung buat institusi yang berbeda karena kami tidak membuat anak dari institusi dan seterusnya ya, tidak bertingkat seterusnya. Untuk live nanti saya tunjukkan ya Pak ya, sesi berikutnya. Kemudian Ibu Solika, video berasal dari video publik, berarti asumsinya dari pertanyaan ini saya lihat bahwa gimana kalau video orang lain di Indis kemudian di set sebagai publik dan publiknya itu di set diperbolehkan atau untuk dipakai kelas guru-guru atau dosen lain, maka videonya bisa di play Bu, gitu. Jadi tidak hanya di URL, betul-betul bisa di play. Jadi selama video itu di set boleh dipakai oleh guru lain untuk membuat kelas, maka siswanya tidak hanya mendapatkan URL, tapi betul-betul bisa di play. Jumlah view-nya seperti di sini adalah jumlah view-nya di Indis. Contohnya adalah di sini masih 0 ya Bu ya. Tapi kalau video kita dipakai oleh guru lain untuk membuat kelas, view di video kita yang akan bertambah. Sementara karena video ini milik kita, dipakai oleh dosen lain misalkan untuk mengajar. Nah, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan masuk ke sesi 2, termasuk saya menjelaskan nanti bagaimana membuat program, dan satu lagi mungkin sebelum masuk program, saya tunjukkan bagaimana kelas ini membuat media pembelajaran yang live gitu kan. Mungkin kita sekarang pakai Zoom, ada yang pakai Webex, ada yang pakai Google Meet dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dari kelas di sini. Kelas. Jadi nanti tim saya akan bantu untuk masuk ya sebagai siswa. Oke, dari kelas. Kelas ini kita bisa edit untuk ditambahkan namanya live class. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada live class Bapak Ibu. Saya belum punya sesi live class di sini. Dan saya bisa membuat sebanyak mungkin sebetulnya live class. Tapi misalkan live class-nya kami batasi sehari Sabtu. Untuk per kelas ya Bu ya. Jadi saya add session di sini. Sesinya adalah sesi kelas online Zoom. Kok pakai Zoom? Kadang-kadang ada teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Zoom, nyaman gitu kan. Ada yang biasa pakai Webex. Di lembaga tertentu ada yang karena udah langganan pakai Microsoft Teams, maka pakai Microsoft Teams. Nah, kita buat seperti ini, kan? Sesi kelas. Kemudian anggap saja saya deskripsinya samain. Start sesinya kapan? Misalkan start sesinya itu hari ini. Kemudian selesai hari ini juga, nanti jamnya bisa disetting dari jam berapa ya, 11, misalnya dari jam, katakanlah mulai jam 10 sampai dengan jam 12 di sini. Nah, aplikasinya apa? Karena Zoom pakai Zoom, kalau Bapak pakai Webex, Microsoft Teams, Google Meet. Kami punya namanya Indis Meet, tapi nanti kami pending ya, kami sedang integrasikan supaya diakses langsung dengan menggunakan Indis. Ada juga Classroom. Nah, Classroom ini tipenya adalah broadcast seperti live Facebook. Jadi satu arah dari guru, siswanya berinteraksi melalui chat. Itu Classroom. Jadi Zoom berarti URL Zoom-nya kita masukkan di sini. Saya punya satu URL di sini yang dari rekan saya sudah siapkan. Sebentar saya switch screen dulu ke screen yang lain. Di sini saya sudah punya satu URL Zoom. Kenapa nggak langsung masuk ke Zoom sih gitu kan? Kalau Bapak Ibu kirimkan linknya, ada user ID, user password, itu mengakibatkan gitu ya, kalau di share sama orang lain,
Sudah kelihatan? Sudah ya. Kita kopikan URL-nya di sini. URL apa? URL Zoom. Dan kita batasi partisipannya, misalkan totalnya 20. Seperti itu. Atribut yang lain nanti saya ignore dulu aja. Karena ini kan di aplikasi di luar Indis. Gunanya untuk apa? Kalau Bapak share linknya, gitu kan, maka link ini diklik orang, maka orang lain bisa ikutan dengan otomatis. Pakai username password kan juga ada sebetulnya link yang tidak pakai username password ya. Begitu diklik, ternyata ikutan juga nih, bukan body kita, dan bisa lebih daripada kuota yang kita tentukan. Ini link ini sebetulnya ketika kita save Bapak Ibu, itu akan apa? Ada minimum attendance-nya, misalkan attendance ini persentase durasi dari siswanya itu khusus untuk Indismith misalkan 80%. Kemudian saya save di sini, maka live class pertama kita untuk pakai Zoom itu bisa dilakukan. Dengan cara apa? Kalau saya save di sini Bapak Ibu, save ya. Seperti apa sih actualnya gitu kan? Jadi kita kalau jadi siswa, saya masuk ke sini, ke sosial medianya siswa, saya masuk ke kelas Bapak Ibu. Ketika siswa masuk ke dalam kelas ini, maka di sini ada kelas tanggal 23 Juni. Nanti di sini kalau 1 jam sebelum live, di sini berubah jadi live. Jadi saya akan buat dulu 1 jam sebelum. Ketika klik di sini, maka akan masuk ke aplikasi Zoom. Jadi kita tidak perlu kirim linknya ke siswa, tapi siswa harus masuk ke kelasnya, klik dari sini. Dengan demikian absen juga masuk ke Indis nantinya. Saya coba masuk ya. Ini jamnya belum saya setting 1 jam sebelum, jadi durasinya masih masih disable, masih schedule. Harusnya ini sudah bisa masuk ke dalam sistemnya. Jadi saya akan masuk ke publisher di sini. Saya masuk ke publisher. Jadi saya akan cek kelasnya Bapak Ibu. Di live kelas di sini, karena nanti 1 jam sebelum kelas online-nya dimulai itu kita bisa buat enable atau live. Di sini sekarang jam 11.21, berarti ini jam 12. Nah, tanggal 23 ya. Nanti 1 jam sebelum mulai dia akan masuk ke sesi live. Jadi kalau siswa masuk ke kelasnya, udah selesai. Saya salah setting jamnya sepertinya. Jadi nanti di sini ini udah completed kan, udah lewat waktunya. Jadi intinya itu adalah mengklik Zoom dari dalam kelas ini sehingga kita bisa absen. Nah, yang saya ingin jelaskan sambil tim saya nanti cek jam berapa dia available untuk klik live di kelas yang ini. Saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana cara melakukan live seperti FB live ya di Facebook. Jadi saya akan masuk ke salah satu akun, yaitu yang sudah kami siapkan. Akunnya adalah guru juga, yaitu guru SD 6, seperti ini. Jadi di sini entity, ya ini yang ini, SD, nah ini kodenya Bapak Ibu, karena kita memberikan akses ke SD Negeri 1 Candrajaya ini dengan kode ya, jadi lebih aman. Masuk ke dalam sistem, kita sebagai guru, kita punya classroom di sini. Jadi yang tampil di sini adalah yang sesi classroomnya bisa dimulai. Nah ini di dalam ini sendiri, berbeda dengan mengakses Zoom ya tadi ya, itu kan aplikasinya di luar sistem, di luar Indis, tapi aksesnya siswa melalui Indis. Begitu masuk, kita akan punya room sendiri di sini, di mana saya bisa memulai untuk sesi live. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya,
agak delay sedikit. Dia ada sesi untuk starting. Nah, ini jadi kita bisa otomatis untuk live streaming, tapi satu arah. Jadi siswa-siswa yang login di sini akan kelihatan Abdul Rahmat. Ini yang siswa-siswa masuk ke Classroom ini akan otomatis login ya, setiap 5 menit nanti dideteksi dia masih on screen di sini atau tidak. Kalau tidak on screen di sini, maka dia tidak akan tahu, tidak akan terdaftar sebagai siswa yang online. Bapak Ibu, orang tua bisa masuk ke Classroom ini selama dia menjadi proctor bagi anak-anaknya atau supervisor, tapi dia tidak bisa berkontribusi di dalam diskusi atau chat di sini. Seperti itu. Jadi dia harusnya otomatis start di sini. Nanti dia bisa, si gurunya bisa memberikan pertanyaan. Coba jawab pertanyaan terkait penjelasan saya, seperti itu. Jadi gurunya bisa berkontribusi untuk posting pertanyaan, siswanya bisa menjawab pertanyaan itu. Seperti itu. Jadi ketika gurunya online, maka dia bisa melihat atau berdiskusi dengan siswanya. Jadi sama seperti Facebook Live, tidak ada suara dari siswa, guru betul-betul live streaming di sini. Jadi bisa kelihatan, nanti bisa di-record juga. Recordingnya nanti akan muncul di daftar recording yang ada di Indis, seperti itu. Jadi ini adalah mekanisme untuk live classroom ya, yang ada di Indis sendiri. Jadi kalau saya sesinya ini di tab sendiri. Jadi kalau saya masuk ke sini, sesinya sudah dibuka, ini akan auto start, di mana kita bisa, mungkin Bapak Ibu belum lihat ya, gambar di sini, ini belum start publish. Ini udah ada 5 peserta yang join, berarti gurunya juga bisa memastikan bahwa siswanya hadir di kelas, juga orang tuanya bisa masuk di sini. Jadi nantinya bisa otomatis chat, dan ini bisa Bapak Ibu pakai untuk pembelajaran dengan timnya, seperti itu. Jadi itu mungkin sekaligus jawaban untuk Pak Rega ya. Jadi untuk di Indis sendiri bisa live, ya tentunya ini bisa kita perbesar ya, kalau sudah bisa streaming ya. Ini kebetulan tim saya lagi cek, belum bisa streaming, nanti sebentar lagi mungkin bisa kita coba streamingnya. Nah, sambil menunggu proses untuk memastikan streamingnya jalan, saya akan jelaskan bagaimana membuat program Bapak Ibu. Yaitu dengan cara masuk ke publisher page. Kan kita sudah punya satu kelas, kemudian kita membuat kelas yang lain. Karena program itu terdiri dari satu kelas atau lebih. Misalkan ini saya masukin dunia tumbuhan, kemudian saya buat kategorinya education, subkategorinya elementary school, viewing access-nya public, sama seperti yang tadi. Saya buat aktif, kemudian level of skill-nya, saya punya hash score di sini, saya buat saja sama parameternya 30, 40, 30. Saya sedang membuat kelas kedua. Saya tambahkan videonya yang sudah tersedia, yang sudah saya buat tadi, videonya terkait dengan saya add saja di sini. Saya buat video yang lain. Ini. Jadi ini udah ada 2 video, saya save. Oh, ada deskripsi yang harus saya lengkapi di sini. Deskripsinya harus diisi. Kemudian thumbnailnya supaya lebih eye catching. Sudah lengkap, saya save di sini. Nah, saya sebagai guru bisa membuat program atau pengelompokan kelas. Saya klik programnya. Kemudian programnya adalah IPA kelas 6. Kemudian saya masuk ke kategori, subkategori, kemudian kelasnya viewing access-nya public. Saya buat aktif, kemudian
Nah, kelasnya ini programnya ini saya akan buat thumbnail sendiri. Jadi materi IPA 6 seperti ini, saya bisa buat thumbnail sendiri. Deskripsinya saya akan buat di sini program yang merupakan dunia hewan dan tumbuhan misalnya. Kelasnya dari yang mana? Yaitu kelas yang sudah saya buat tadi, yaitu kelas IPA kelas 6 dunia hewan dan dunia tumbuhan. Ini select, kemudian saya save. Maka saya punya program. Program ini juga saya bisa edit, di mana programnya has score di sini. Program has score ini maksudnya kita bisa menilai apakah seorang siswa itu dinyatakan lulus kalau dua-duanya lulus kelasnya atau hanya satu. Saya put aja dua-duanya di sini. Nanti resultnya akan mengikuti ya. Jadi ketika saya set di sini, siswa harus lulus dua-duanya. Jadi kalau kita cek lagi nanti resultnya gimana? Ada yang sudah lulus, ada yang belum. Kalau yang sudah lulus, berarti sudah dua kelasnya resultnya pas. Nah ini kebetulan pasnya hanya Husni Mubarak nih, 1 dari minimum 2. Kalau dia sudah lulus 2, maka dia akan berubah jadi successful dan tombol atau button untuk upload sertifikatnya muncul di sini. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu cara membuat program. Jadi kita udah buat video, kemudian kelas, kemudian program. Di mana program tersebut penggabungan kelas, dan kelas ini adalah untuk mensyukurkan video. Nah sekarang saya akan cek ke tim apakah live kelasnya sudah dibuat sesinya atau belum. Sebentar Bapak Ibu untuk menunjukkan apakah kita bisa mendemokan bagaimana membuat sesi kelas dengan. Oke, saya masuk ke sini, masuk ke sosial media ya Bapak Ibu. Kemudian di sini classroom, kita coba lagi. Di sini ada ciri khusus hewan, kelas yang ada sesi live-nya yang sudah kami buat. Ketika masuk ke sini, maka di sini harusnya sudah bisa online. Tidak bisa, tidak nyala online-nya, nanti kami cek lagi. Jadi kami pastikan bahwa nanti Bapak Ibu bisa membuat classroom ini untuk live class dengan para siswanya. Jadi nanti ini foto kita sebagai guru. Interaksi dengan siswa hanya melalui hanya melalui chatting. Jadi pertanyaan dan sebagainya ada di sini. Nanti chattingnya ini kita bisa buat counting. Jadi interaksi siswa dengan kita bisa kita ukur dengan menggunakan counter. Jadi satu siswa komentar atau jawab kita bisa hitung. Oh 1 kali komentar, 2 kali komentar dan sebagainya. Itu bisa kita hitung, bahkan kita bisa set minimum berapa komentar. Kalau kita mau gunakan sebagai mekanisme untuk melakukan penilaian, kita juga bisa include. Saya coba restart dulu browser saya, mungkin di sisi browser saya. Nanti saya akan login sebagai guru yang tadi. Di sini saya masuk, kemudian saya login sebagai tadi guru SD ya, yang punya sesi tadi, sesi untuk classroom. Saya SD Negeri 1 Chandra Jiwa, jangan lupa kodenya. Saya masuk continue with entity, kemudian saya masuk ke classroom. Mudah-mudahan bisa, tadi di laptop saya nggak bisa. Sambil ini sesi demonya saya siapkan, Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan silakan moderator. Baik Pak Dede, di sini ada pertanyaan melalui grup chat, itu dari Ibu Sylvia. Ibu Sylvia, oke. Kalau pembelajaran yang memberikan sertifikat, apakah sertifikat bisa didesain sendiri ataukah menggunakan template dari Indis? Kemudian, untuk pertanyaan keduanya dari Ibu Friska, apakah bisa dalam sesi chat diskusi, di mana tutor bisa memberikan umpan balik terhadap chat respon yang diberikan mahasiswa dan langsung kita berikan penilaian? Jadi, yang pertama adalah apakah bisa share all aja di sini. Kemudian saya klik di sini. Ini adalah sesi dari moderator atau dari guru ya. Ini sama sebetulnya. Ini adalah siswa-siswa yang hadir di kelas ini.
Kemudian saya bisa record juga, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat sesi, cuman ini menjawab sekaligus dengan pertanyaan dari yang kedua ya, dari Ibu siapa? Pak Nanda? Dari Ibu Friska. Dari Ibu Friska, apakah kita bisa menilai langsung dari jawaban? Kami tidak bisa mengidentifikasi jawaban itu benar atau tidak, Bu. Jadi kami hanya bisa counting saja jumlah jawaban yang merupakan representasi dari keaktifan siswa atau mahasiswa dalam menjawab pertanyaan. Misalkan apa yang dimaksud dengan mimikri. Nah, kami hanya menghitung aja sebagai bagian dari interaksi atau aktivitas dari siswa dalam pembelajaran ini. Nah, tentunya ini one way atau satu arah, di mana siswa hanya bisa melihat saya. Beda lagi nanti dengan Zoom. Zoom itu kan kliknya dari kami, masuknya ke aplikasi Zoom. Webex juga dari kami, masuknya ke Webex. Kalau nanti ada IndiSmeet, aplikasi kami yang mirip Zoom sama juga. Jadi begitu klik dari live class, begitu masuk ke IndiSmeet akan tersendiri terpisah. Tapi kalau yang seperti Facebook Live seperti ini, kita bisa mengukur nilainya dari interaksi siswa dengan kita di sistem, juga kita bisa menghitung attendance-nya, berapa lama dia menghadiri sesi ini. Karena tadi di settingan kami ada berapa persen minimal siswa menghadiri sesi classroom ini sehingga dianggap hadir. Misalkan 20% dari 2 jam atau 80% dari 1,5 jam seperti itu. Jadi sesi kami seperti ini yang nanti bisa recorded dan bisa di playback oleh siswa. Nah, kalau di record nanti bukan seperti ini. Jadi mereka akan masuk ke, saya kembali ke sini, saya tutup dulu. Nah, saya kembali ke kelas di sini. Jadi nanti munculnya, Bapak Ibu, oke, munculnya akan di record di sini. Jadi ketika play akan memunculkan rekaman dari video live session di classroom tadi. Jadi memang agak berbeda dengan Zoom atau Webex atau IndiSmeet sendiri, di mana interaksinya satu arah. Dua arah itu adalah melalui chatting dan terkait pertanyaan kedua, apakah bisa dinilai? Feedbacknya kami tidak bisa menilai jawaban melalui chat seperti itu. Yang bisa dinilai adalah quiz, yaitu disesuaikan di cross-check dengan kunci jawaban, dan juga assignment, yaitu dinilai manual atas assignment yang disubmit oleh para siswa. Demikian Bapak Ibu sesi demonya. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira untuk menutup sesi kita hari ini? Tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Oh, tidak ada pertanyaan lagi. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, maka kami cukupkan sekian saja. Nanti ada sesi-sesi berikutnya, tapi sesinya adalah private class bagi Bapak dan Ibu yang ingin di-guide bagaimana membuat entity sampai mengisi konten video dan mensimulasikan bagaimana cara melakukan live session dengan timnya melalui classroom ya, classroom yang di sini, yang seperti ini maksud saya. Jadi, atau kalau misalkan mau memasukkan Zoom sebagai media untuk conference call dengan siswa, maka Bapak Ibu juga bisa memasukkannya di live class. Biasa pakai Google Meet atau biasa pakai Webex, bisa dimasukkan linknya sehingga kita bisa batasi siapa saja yang boleh klik tanpa mereka tahu URL-nya. Kadang-kadang kalau URL kita bocor suka ada tuh yang join aja gitu kan, atau di-share lagi, maka banyak orang yang kita harus cek satu-satu apakah orang itu diundang atau tidak. Kalau di Indis, kliknya bisa jadi absen, kemudian pembatasan dari membagikan URL juga bisa dilakukan, sehingga hanya melalui button like saja bisa mengikuti sesi training kita. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga sesi ini bisa memberikan knowledge tambahan, alternatif solusi untuk digital learning atau pembelajaran, sehingga Bapak Ibu
bisa menggunakannya dengan free tentunya. Di tengah pandemi ini tidak ada expenses lagi yang harus dikeluarkan karena kita juga orang tua murid juga yang membayar sekolah, juga mungkin terkena dampak oleh pandemi ini, sehingga dengan hadirnya Indis bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat, terutama teman-teman pembelajar, baik itu peserta didik maupun pendidik atau pengajar di Indonesia. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.